Saya dari Bangkinang, banyak orang berjualan durian. Kan Bangkinang itu terkenal dengan duriannya. Begitu sampai di sekitar Rumbio, ada seorang ibu yang sudah cukup tua menjual durian, besar duriannya. Saya beli yang paling besarnya, tapi dicium kok nggak tercium baunya. Apakah hidung yang salah atau memang baunya tidak ada? Tapi kata ibu ini masak nih, masak. Dibeli sampai di Pekanbaru dibuka, memang benar-benar mentah. Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورضى اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadir di tengah-tengah kita pada subuh ini Pak Ahmad, anggota DPR RI terpilih pada pemilihan Pileg 2024-2029. Mudah-mudahan selalu sehat, Pak. Kemudian yang saya muliakan dan yang saya hormati seluruh jemaah yang hadir pada subuh ini. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah pasar dan beliau menemukan seorang pedagang kurma yang meletakkan kurmanya dalam kondisi teronggok. Kira-kira kalau kita bawa ke dunia kita sekarang macam orang menjual duku lah kiranya. Tapi yang dijual ketika itu kurma. Maka Nabi memasukkan tangannya ke dalam onggokan kurma itu. Ternyata di bagian bawah kurma itu basah, hingga beliau menyentuh yang basah itu. Lalu dia bertanya kepada sang penjual, "Kenapa ini bisa basah?" Kata penjual itu, "Karena malam tadi hujan ya Rasulullah." Tapi kita tahu bahwa di Arab itu hujan jarang. Sekali setahun cuman hujan. Cuman orang kalau sudah terdesak, semua alasan bisa dibuat. Untung Nabi tak tanya, "Mana pula hujan malam tadi?" Tapi dia bilang, "Ini karena hujan." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Kenapa engkau tidak letakkan yang basah itu di atas? Kayyarahun nas, supaya orang bisa melihat." Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu maka ia bukanlah termasuk golonganku. Jadi kalau kita lihat di dalam riwayat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, kisah singkat ini menceritakan bagaimana Rasulullah membentuk kepribadian seorang mukmin. Jadi menjadi orang Islam itu tidak cukup hanya dengan gaya, tak cukup hanya dengan pakaian, tapi Islam itu mesti wujud di dalam sikap dan tindak tanduk serta perilaku. Maka kalau kita buat dan kita lihat, ada banyak sebetulnya pelajaran dalam hadis singkat ini. Pertama, iman itu tidak hanya harus tampak pada lidah. Orang mengatakan beriman di lidah itu mudah. Aku beriman kepada Allah. Siapa pula yang susah mengucapkannya? Tapi yang rumit dan berat itu membuktikan dan menyesuaikan ucapan lidah dengan tindak tanduk kita di dalam kehidupan. Nah, dalam beragama itulah yang ingin diciptakan Nabi. Bagaimana Islam itu muncul di lidah, tapi juga muncul di perbuatan. Karena antara Islam dan perbuatan Islam
itu satu paket. Maka tidak dikatakan oleh orang Islam kecuali perbuatannya perbuatan Islam. Sebab itu Islam ini mencakup seluruh yang ada dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Cara berjalan diatur oleh Islam. Kalau kalian mendengar azan dari rumah, salat sudah mulai didirikan, maka cara berjalannya bagaimana? Diatur oleh Islam. Berjalanlah dengan tenang, jangan buru-buru. Itu kan aturannya. Kalau sekiranya sudah sampai dalam masjid, jemaahnya ternyata sudah salat, diatur lagi oleh Islam. Caranya bagaimana? Takbirlah bersama imam dan kemudian lengkapi apa yang tertinggal tadi tanpa harus terburu-buru. Selesai salat, pulang ke rumah juga diatur oleh Islam. Maka aturan hidup yang paling komplit itu adalah aturan dalam Islam. Nah, maunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam itu tidak hanya tampil dalam gaya, bukan hanya gaya berpakaian, tapi juga dalam sikap dan perilaku kehidupan tanpa terkecuali. Karena Islam ini unik, ibu bapak, dan komplitnya luar biasa. Jangankan yang besar-besar, makan saja itu diatur oleh Islam. Makan dengan tangan kanan, tak boleh dengan tangan kiri. Dahulukan sebelum makan membaca Quran. Bismillah, jangan tidak membaca bismillah. Jangan makan sedang berdiri. Kemudian kalau mau mengunyah makanan, kunyahlah sebanyak 33 kali. Pernah kita mengunyah 33 kali? Biasanya berapa? 3 kali kanan, kiri, depan, gol. Sudah diatur kunyahnya, atur suapnya. Cara mengambil makanan juga diatur. Jangan dipenuhkan tangan itu dengan makanan. Kalau boleh gunakan 3 jari. Ya, kita maklum bahwa makanan orang Arab dengan makanan orang kita itu tak sama. Maka kalau 3 jari digunakan dalam mengambil makanan Arab mungkin, karena makanannya korma. Tapi kalau kita gunakan 3 jari makan soto, tak selesai-selesai nanti makan soto itu. Karena turun terus. Artinya dalam mengambil makanan pun diatur. Ini sikap Islam itu begini. Ambil, kemudian porsinya juga diatur. Jangan terlalu banyak. Maka kalau kita mau berbicara tentang diet yang paling ideal, itu adalah diet Rasulullah dan diet Al-Quran. Jangan tanya kepada yang lain-lain, diet kami bagaimana? Jangan makan nasi, karena nasi itu mengandung gula. Lalu mau makan apa? Makan brokoli saja. Kalau makan brokoli saja, dalam 1 bulan ibu bapak berubah badan kita dibuatnya. Dari yang tidak berbulu menjadi berbulu. Tapi oleh agama diajar porsi makannya yang diatur. Makan dan minumlah, tapi jangan lebih-lebih. Itu adalah karakteristik agama. Maka yang paling bagus di dalam tadi diet kita sebutkan, itu adalah diet Al-Quran dan diet Sunnah atau diet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sekarang ada seorang dokter yang selalu berbicara tentang diet. Ustadz Zaidul Akbar bagus. Tapi kalau terlalu banyak yang ditinggalkan, maka nanti berat hidup ini. Karena itu ya bukan soal ditinggalkan, tidak, tapi porsinya yang Allah atur. Makanlah yang halal-halal, porsinya yang diatur. Apa kata Nabi? Nahnu qaumun na'kul wa la nashba. Kami ini makan tapi tak kenyang. Jadi ukuran porsi itu jangan sampai kenyang. Nah, ini kan sulit untuk kita terapkan di Indonesia ini. Karena ukuran kita ukuran kenyang. Kalau belum kenyang, itu belum makan namanya. Walaupun restorannya cuma sederhana ibu bapak, tapi kenyangnya itu bukan sederhana, kenyang banget dalam bahasa Jakarta. Karena bungkusnya itu luar biasa besar.
Nah, inilah contoh yang disebutkan di dalam berbagai macam sumber agama, bahwa menjadi orang Islam itu bukan hanya pada kalimat, tidak hanya pada ucapan, tapi mesti nampak di dalam tingkah laku dan perilaku kita dalam kehidupan. Inilah nilai pertama yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam kisah hadis yang kita sampaikan tadi. Iman itu, kata beliau, bid'un wa sab'un, ada 70 cabang. Au bid'un wa sittun, atau 60 cabang. Dan yang paling baik itu adalah la ilaha illallah, kalimat. Yang paling rendah itu, kata Nabi, imatatul adza anit tariq, membuang duri di jalan. Jadi orang Islam kalau dia nampak duri di jalan, tidak hanya dia tengok duri nampaknya ini, biar aja lah. Itu bukan para pribadi orang Islam. Tapi diambilnya duri itu, dibuangnya. Apa sebab? Dia tidak mau nanti saudaranya menginjaknya. Duri ini melukai orang. Begitulah pribadi seorang muslim itu yang sesungguhnya. Tentu tidak sesuai, apalagi kalau sekiranya sampai malah meletakkan duri di jalan. Itu tidak karakter orang Islam. Maka oleh karena itu, Islam itu seperti lampu. Dimanapun orang Islam itu berada, akan terang orang dibuatnya. Sekarang itu Islam bersinar bukan di sini, tapi justru di Eropa. Yang mereka ini sangat anti dengan Islam, berbagai macam cara mereka lakukan supaya Islam itu tak berkembang. Tapi Islam yang dibawa ke sana itu persis seperti lampu. Begitu mereka melihat sesuatu yang aneh dan indah, tak pernah mereka lihat Islam agama lain seperti itu. Jadi begitu mereka nampak pribadi muslim yang sesungguhnya, mulai kekaguman itu ada. Oh, kenapa Islam itu tidak seperti yang digembar-gemborkan? Nah, padahal dulu orang menyebut Islam itu ganas, Islam itu teroris, Islam itu radikal. Itu yang disebutkan di Eropa. Tapi setelah umat Islam yang paham Islam datang, nampak oleh mereka Islam itu sangat luar biasa, persis seperti cahaya. Ibu bapak yang Allah muliakan, maka sekarang orang masuk ke dalam Islam itu banyak. Itu bukan karena gaya orang Islam ibadah, bukan karena banyaknya tasbih yang dihitung, tapi karena kemampuan orang Islam memperlihatkan indahnya Islam itu seperti apa. Kemarin dikejutkan oleh Piala Dunia yang tak pernah ada dalam sejarah. Biasanya Piala Dunia itu hura-hura, banyak minuman keras, pelacuran, karena selalu dibuat di Eropa. Dibuat di Jerman, mabuk. Dibuat di Brazil, telanjang. Dibuat di Amerika, mabuk dan telanjang. Pelacuran semuanya ada. Tiba-tiba muncul di Qatar. Qatar memperlihatkan bukan hanya sekedar bola, tapi dia menampilkan Islam di dalam bola. Maka di dalam seremonialnya pun sudah nampak Al-Quran dibaca. Yang ditampilkan bukan pula orang sehat, orang yang tak normal. Menunjukkan Islam itu juga membawa orang tak normal. Ada gate tertentu, yang wanita masuk sini, yang laki-laki masuk sini. No minuman keras, tidak ada judi, pakaian mesti rapi, diatur semuanya. Setelah itu baru mereka berkomentar, tak pernah kami melihat ada event sebesar ini dan seindah serta senyaman ini. Inilah ternyata Islam itu. Begitulah Islam yang sesungguhnya. Maka kita menjadi orang Islam itu bukan hanya sekedar berpakaian, bukan hanya sekedar gaya, tetapi harus tampil agama itu di dalam tindak tanduk dan perilaku. Kalau hanya sekedar rajin salat, perilakunya tak Islami, maka salatnya tidak diterima. Kalau dia rajin pergi haji, tapi manfaat dan efek haji itu tak terlihat dalam sikap, hajinya juga tidak diterima. Ingat kita ibu bapak, satu kali Nabi mendapat laporan ada seorang wanita yang rajin sholat malam, dan dia juga rajin berpuasa pada siang hari, rajin baca Al-Quran. Tapi katanya ada sesuatu di lidahnya. Maksudnya di situ dia suka menceritakan keburukan
tetangganya. Kalau dia sudah ngomong, itu luka hati. Nampak yang baik dengan tetangga, dia diam. Tapi kalau nampak yang buruk, dia mudah bercerita. Maka Nabi pun berkata, la khaira fiha, tak ada kebaikan pada perempuan itu. Wahiyya min ahlin nar, dan dia nanti akan menjadi penghuni neraka. Seolah-olah padam semua amal ibadah ketika amal ibadah itu tidak mampu membentuk kepribadian yang diperlihatkan dalam tindak tanduk dan sikap hidup kita sehari-hari. Maka Islam itu bukan hanya di masjid. Islam itu bawalah di jalan. Islam itu ada di parkir. Islam itu ada di pasar. Islam itu ada di lampu merah. Di lampu merah ada Islam apa tidak, Bapak Ibu? Enggak ada Islam tidak di situ. Seperti apa Islam mengaturnya? Ada hadis tentang lampu merah? Jangan-jangan bid'ah itu. Di situ juga ada Islam. Keteraturan di dalam hidup. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu binasa. Berperilaku baiklah kamu. Itu perintah Al-Quran. Sekarang di lampu merah, kalau diterobos, maka berarti akan kecelakaan. Menerobos itu tak sesuai dengan Islam. Sekarang lampunya sedang kuning, itu digas apa direm? Kok beda jawabannya kiri kanan ini? Idealnya direm apa digas? Direm. Yang realitanya di tempat kita direm apa digas? Oh, digas. Berarti tidak terpraktekkan Islam itu walaupun cuma hanya di lampu kuning. Begitulah Islam itu sebetulnya jauh ditinggalkan. Padahal banyak. Sekarang bersedekah di lampu merah Islamiyat apa tidak? Boleh bingung. Sesuai dengan Islam bersedekah lampu merah apa tidak? Kenapa? Jadi kalau ada fatwa nanti mengatakan bahwa haram hukumnya memberi sedekah di lampu merah, sesuai? Udahlah, itu langsung fatwa. Karena saya komisi fatwa MUI. Jadi ibu bapak, kalau kita mau menerjemahkan Islam itu di dalam kehidupan, betapa Islam itu sebetulnya sangat detil mengatur kehidupan kita pada hari ini. Itulah makna dari aslam. Aslam itu artinya selamat. Selamat di lampu merah, selamat di jalan, selamat bahkan berjalan ke masjid pun itu juga diatur sebagaimana supaya kita mendapatkan keselamatan. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW pertama. Yang kedua, pribadi Muslim yang terdapat dalam hadis itu, jujur itu merupakan karakteristik orang Islam. Orang Islam itu tidak akan bohong. Orang Islam itu tidak akan menipu. Karena Islam itu sampai di lidahnya, sampai di tingkah lakunya. Bagaimanapun dia terdesak, dia tidak akan bohong dan tidak akan menipu. Itu pribadi Muslim. Hingga Nabi pernah berkata, alaikum bisidqi, hendaklah engkau selalu bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu akan menyampaikan engkau kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menyampaikan engkau ke surga. Apapun kondisinya, jujur itu mesti tetap dipegang. Itulah pribadi Muslim yang sesungguhnya. Sekalipun jujur itu nanti akan membuat diri kita sendiri rugi. Ini kalau saya bohong, bahaya. Kalau saya jujur, bahaya. Kalau saya bohong, selamat. Maka lebih baik bohong apa jujur? Ibu-ibu lebih suka orang jujur? Kalau bapak-bapak jujur gimana? Bahwa dia memiliki cabang satu lagi. Jadi dalam situasi apapun, jujur itu memang karakter Islam. Nah, di dalam kisah ini
Nabi kebetulan berada di pasar. Kenapa Nabi berada di pasar? Sebab di pasar itulah kejujuran paling sulit untuk diterapkan. Orang ingin menjual barangnya. Ini kalau tidak terjual nanti busuk. Kira-kira perlu jujur apa tidak? Perlu. Tapi prakteknya bagaimana? Banyak yang sulit untuk jujur itu. Itu sebabnya Nabi tidak hanya sekedar berada di masjid. Beliau bukan hanya berada di tempat sujud, menghitung buat tasbih, karena buat tasbih nggak ada pada masa itu. Tapi Nabi juga sampai di pasar, karena Islam itu juga harus ada di pasar. Sulit untuk jujur bagi para pedagang itu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innat tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran." Sesungguhnya para pedagang itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buruk. Illa manittaqillah, kecuali orang yang takwa kepada Allah, wa barra, dan kemudian berperilaku baik, wa sadaqa, dan berperilaku jujur. Jadi jujur di pasar itu masuk Islam ke situ. Bagi kita yang kebetulan menjadi pedagang, hendaklah memegang sikap pribadi muslim ini. Menjadi pedagang mukmin yang jujur. Jadi pedagang yang betul-betul baik. Jangan menyembunyikan hal-hal yang tidak baik di dalam berdagang itu. Kalau memang busuk, bilang saja ini kurang baik, ini kebetulan dibeli semalam. Saya pernah dulu mencari jengkol di Malaysia, karena kata istri, kangen pula kita dengan gulai jengkol. Orang Indonesia itu kalau nggak pernah makan gulai jengkol, itu dipertanyakan keindonesiaannya. Ternyata sampai di Malaysia pun tetap juga itu yang teringat. Kami pergilah mencari jengkol sore itu, ada nampak satu onggok, itu satu-satunya. Tapi saya tidak begitu ahli di dalam memilih ini jengkol ini tua apa muda. Kalau untuk digulai itu kata orang tua-tua kita itu mesti tua. Ada penjualnya di situ ternyata berbahasa Indonesia. Terdengar dari kalimatnya. Saya tanya, kakak dari mana? Dari Indonesia. Wah, sama dong kita. Indonesianya di mana? Riau. Wah, semakin dekat. Riau di mana? Bangkinang. Oh, wangawa upo. Langsung connect bahwa ini orang kita. Mulailah transaksi terhadap barang jualannya. Ini jengkol tua apa tidak? Oh, tua katanya. Sangat cepat dia bilang tua. Bisa digulai kak? Bisa. Akhirnya dibeli. Sampai di rumah ditengok, mudah semuanya. Tak bisa digulai. Karena begitu di toko hancur dia. Rupanya dijemurnya barang itu. Sudah dibuka, dijemur. Itu kalau dijemur setengah hari, maka merah semuanya. Seolah-olah tua. Dalam hati kalau sudah jual beli ini mau sekampung, mau seada, menipu tetap juga bisa dilakukan. Padahal sudah mengatakan orang kampung, bahasanya bahasa Ocu lagi. Tapi tetap juga susah untuk jujur itu. Saya dari Bangkinang, banyak orang berjualan durian. Kan Bangkinang itu terkenal dengan duriannya. Begitu sampai di sekitar Rumbio, ada seorang ibu yang sudah cukup tua menjual durian, besar duriannya. Saya beli yang paling besarnya, tapi dicium kok nggak tercium baunya. Apakah hidung yang salah atau memang baunya tidak ada? Tapi kata ibu ini masak nih, masak. Dibeli sampai di Pekanbaru dibuka, memang benar-benar mentah. Betul-betul mentah. Akhirnya digulai pun tidak bisa, memang masih muda durian itu, tapi rupanya dipetiknya. Disitulah bukti bahwa kenapa Nabi sampai di pasar, sebab di pasar itu paling sulit untuk jujur. Maka karena itu beliau sebutkan seorang pedagang yang jujur kelak di hari akhirat akan dibangkitkan oleh Allah bersama syuhada wassalih, para mati syahid dan orang-orang soleh. Besarnya balasannya karena beratnya perbuatan untuk jujur di dalam berjual beli itu. Ibu bapak pernah beli durian? Pernah.
Oh, coba angkat tangan yang pernah kecewa beli durian. Kayaknya pada kecewa semua. Kalau sudah beli durian asik kena tipu aja kita. Diambil oleh dia, diambilnya yang kecil. Aku ancak. Nanti begitu dibuka, nggak manis. Ini sudah mulai ada kalimat-kalimat biasa. Oleh karena itu, ibu bapak ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, berbahaya dan celakalah bagi para penipu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu juga termasuk penipuan. Seorang muslim tidak akan pernah menipu, tidak akan pernah mengelirukan orang, sebab Islam itu sampai ke dalam sikap dan perbuatannya. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam prakteknya itu mengisyaratkan bahwa keberkahan itu lahir dari harta yang baik. Kalau kita beruntung dengan cara yang buruk, maka untung itu tidak akan membawa kebaikan. La yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tak sama yang baik itu dengan yang buruk, sekalipun yang buruk itu membuat engkau kagum karena jumlahnya banyak. Berkah harta itu ibu bapak tak datang dari jumlah, tapi datang dari manfaat. Kalau dia diambil dengan cara yang baik, maka manfaatnya akan banyak. Badan sehat, keluarga bahagia, anak-anak jadi soleh, dan banyak lagi manfaat dari harta yang berkah itu. Tapi dia tidak mau datang dari cara yang tidak baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada seorang sahabat, Hakim namanya, ya Hakim, inna hadzal mal khadirah. Wahai Hakim, harta ini hadirah. Hadirah itu bahasa kitanya hijau. Hijau itu bentuknya menarik. Makanya harta kalau sudah ada di depan mata, jika orang bisa bersabar, tidak melakukan sesuatu, itu berarti hebat. Karena biasanya kalau sudah nampak hartanya hijau, mata pun menjadi hijau dibuatnya. Itu bisa lupa daratan. Kalau sedikit mungkin tidak ada masalah. Kalau banyak, Pak, ini duit umpamanya 40 juta. Itu biasa itu. Tapi kalau 270 triliun? Dua berapa, Pak? Oh, 71. 271 triliun. Siapa yang tidak tergiur? Itu bukan hijau lagi itu. Membiru. Semua orang bisa ikut. Maka Nabi mengingatkan, wahai Hakim, ini harta khadirah wa hulwah, dan dia sangat manis. Saking manisnya berapapun diberi tidak pernah ada orang menolak. Orang kaya diberi, mana dia menolak kalau duit namanya. Yang dia nolak itu kalau diberi tugas, itu baru dia nolak. Tapi kalau diberi duit, orang tetap mau. Hulwun, dia manis. Tapi kata Nabi, faman akhadhahu bihaqqih, siapa yang mengambilnya dengan cara yang baik, bisakhawatin nafsi, dengan memelihara diri, burika lahu fi, maka harta yang dia dapat itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Jadi prinsipnya ibu bapak, biarlah harta itu banyak asal halal. Suai? Biasanya kan biar sedikit asal halal, tapi sekarang ini dirubah, biar banyak asal halal. Jangan sedikit-sedikit, banyak-banyak aja, tapi cari yang halal. Karena yang halal itu yang mendatangkan keberkahan. Berkah itu artinya bertambah kebaikan, baik di dalam hidup, baik dalam ibadah, baik pada keluarga, baik pula pada anak, dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Hadirin yang Allah muliakan, harta yang berkah itu akan mendatangkan manfaat luar biasa ke dalam hidup secara keseluruhan. Yang keempat, yang ingin disampaikan Nabi dalam hadis itu, pribadi mukmin itu menipu dalam mencari nafkah bukan sikap seorang muslim yang baik. Maka jujurlah di dalam mencari nafkah, apapun bentuk pekerjaan yang kita lakukan. Saya dulu pernah melihat orang nyadap karet. Kita pikir karet itu kan kalau sudah dimasak itu nanti ditimbang.
orang yang berdagang, yang nyadap karet ini ternyata juga bisa memberatkan timbangan dengan benda yang bukan karet. Dimasukkannya batu ke dalam karet itu, kemudian dicor. Itu pakai cuka biasanya. Ustaz ngelakukan juga dong? Enggak, saya cuma nengok saja. Cuman karena kita masih muda-muda, nggak bisa kita ngomong. Jadi karet yang hanya kecil itu beratnya luar biasa. Untung para pedagang itu juga jeli. Ini karet kecil berat sekali. Jangan-jangan ada apa-apa di dalam, dibelah. Ternyata banyak bakso bakar di dalam itu. Batu dimasukkannya, kayu dimasukkannya juga. Padahal kerja cuma nyadap karet. Itu pun nipu pula. Bukan pribadi mukmin. Yang buat begitu orang Islam juga. Artinya Islam itu cuma hanya sekadar mereka tahu salat, puasa, tapi tidak ada di dalam berdagang karet dan bekerja karet. Padahal di situ masuk, ya ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan juga kezaliman itu haram di antara kalian. Menipu itu adalah perbuatan zalim. Apapun bentuk penipuan merupakan perbuatan zalim. Orang Islam tidak akan melakukan itu. Jadi pribadi muslim itu akan terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Maka Nabi sambung lagi hadisnya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka tidak termasuk golongan kami. Wal makru wal khida finnar. Tipu daya, penipuan-penipuan yang lain, itu semuanya akan berada di dalam neraka. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak pernah melakukan itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ini bukan hanya para pedagang. Penipuan itu ada di mana-mana. Di pedagang, nipu. Ada. Pada petani, ada. Jadi Ibnu Abbas itu pernah bercerita, ibu bapak. Beliau didatangi oleh sekelompok jamaah haji. Mengadukan bahwa ada di antara rombongan mereka itu meninggal di jalan. Artinya sebelum sampai ke Mekah. Yang mereka adukan, orang yang mati ini setiap kali kami gali kuburnya, selalu ada ular di dalamnya. Gali kubur pertama, ada ular di dalamnya. Dipindahkan mereka karena mereka takut dengan ular itu. Akhirnya kuburnya dipindahkan ke sebelah. Ada juga ular di dalamnya. Sudah 3 kuburnya kami gali, kata beliau, selalu ada ular di dalamnya. Akhirnya laki-laki itu dikuburkan saja di situ, karena nggak mungkin lagi mereka gali kubur keempat. Dikuburkan dia di kuburan yang ketiga. Jadi kata Ibnu Abbas kepada mereka, mungkin dia melakukan perkara-perkara tercela dulu ketika hidup. Jawabannya terlalu umum. Tentu katanya kalianlah yang tahu karena kalian hidup bersama dia. Pulang dari haji, dikonfirmasi kepada istrinya bahwa suaminya meninggal dunia dan 3 kuburan yang digali itu selalu ada ular. Kami kuburkan dia di salah satu tempat. Apa kerja suami ibu ini dulu? Rupanya dia penjual beras, penjual makanan, gandum. Dan kebiasaannya gandum yang sudah ditimbang itu dibolongkannya di bawah supaya bisa mengurangi nilainya, hingga yang di dalam itu tinggal tangkai sebahagiannya, tapi butiran-butiran gandum itu sebagian keluar dan itu diambilnya. Rupanya membolongi itu pun itu menjadi sebab kemungkinan ada ular di dalam kuburannya. Nah, ini kan pernah terjadi seperti itu. Makanya penipuan itu dari dunia ia menjadi masalah, sampai di dalam kubur menjadi masalah, hingga di akhirat pun nanti akan tetap membawa masalah. Kita sebetulnya yang paling takut itu masalah akhirat. Kalau masalah dunia masih kecil, ibu bapak. Karena hukum-hukum dunia ini tidak ada yang berat-berat amat. Paling berat hukuman mati. Mati selesai begitu. Tapi kalau hukuman di akhirat nggak mati-mati. Hukum jalan juga, tapi nggak mati-mati. Itu yang menjadikannya berat.
Maka setiap orang mukmin mesti memahami hal ini agar dia tidak melakukan perkara-perkara seperti itu. Yang kelima, apabila penipuan dilakukan di dalam berdagang, maka dampak dari harta yang haram itu kemana-mana. Terlalu banyak. Harta itu kalau haram, dampaknya yang pertama, ia bisa menyebabkan doa tertolak dari lidah kita. Allah tidak menerima doa orang yang makanannya haram. Jadi pernah seorang sahabat bernama Sa'ad melapor kepada Nabi, aku sudah berdoa rasanya pagi, siang, malam, tapi kenapa doaku tak pernah Allah kabulkan ya Rasulullah? Maka Nabi berpesan kepadanya, perbaiki makananmu, tustajab da'watuk, maka Allah mungkin akan mengabulkan doamu. Karena kalau makananmu tak beres, maka doa engkau tidak akan didengar oleh Allah Ta'ala. Betapa malangnya kita ibu bapak, kalau doa tak lagi Allah dengar, sementara kebutuhan kita banyak, yang mana minta itu memang sudah menjadi bahagian dari kehidupan. Tak mungkin kita kesampingkan. Kita ingin sehat, kita mau mati husnul khotimah, kita mau juga diberikan keberkahan. Kalau doa sudah tidak diterima, mau kemana kita akan meminta? Itu sebabnya harta yang haram itu jangan dipakai. Kalau dipakai untuk ibadah, Allah tolak. Kalau dipakai untuk doa, Allah tolak. Labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Itu ucapan para jemaah haji. Kenapa begitu? Karena mereka dipanggil. Tapi untuk orang yang hartanya haram, itu tidak ada labbaika, la labbaika, tidak ada panggilan untukmu. Wala sa'daika, tak ada kebahagiaan bagimu. Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu dari yang haram. Bagaimana mungkin Allah menerima hal-hal seperti itu? Jadi dampak dari makanan haram dan pendapatan yang haram itu luar biasa. Kemudian makanan haram, kebiasaan berbisnis dengan cara buruk itu, ternyata itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi ini agak memang luar biasa. Sejak mereka muncul sampai hari ini, dan kayaknya sampai kiamat nanti, karakter itu tidak akan pernah berubah. Memang dari dulu mereka sudah melakukan kejahatan. Jangankan kepada orang lain, ayahnya saja ditipunya. Anak Nabi Yakub itu ada 12. Yang paling muda Yusuf, yang paling ganteng Yusuf juga, yang paling baik Yusuf juga. Makanya banyak orang bermimpi ingin punya anak seperti Nabi Yusuf. Katanya kalau anak mau seperti Nabi Yusuf, caranya baca surah Yusuf ketika hamil. Sibuklah istri membaca surah Yusuf itu. Begitu lahir, ternyata persis seperti ayahnya. Kalau ayahnya hidung pesek, anaknya pun pesek. Kalau ayahnya hitam macam saya, ayahnya hitam juga. Tak akan mau putih. Nabi Yusuf paling kecil, paling ganteng, paling baik, maka dia disayangi oleh ayahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dibuang keluarganya, dan cara mengkonfirmasi kepada ayah mereka, mereka menipu ayahnya. Jadi kalau orang tuanya saja sudah ditipunya, apakah orang Palestina tidak akan ditipu? Orang Arab Saudi tidak akan ditipu? Semuanya ditipunya. Sudah ditipu, dan kemudian mereka mengadakan makar lagi. Banyak yang dilakukannya dari dulu. Maka di dalam Al-Quran itu, setiap kali Allah berbicara tentang Bani Israel, itu selalu jelek. Tidak ada yang baik. Karena memang karakteristiknya karakteristik jelek. Dari dulu seperti itu. Padahal banyak nabi di antara mereka, nabi-nabi itu tak dapat meluruskan dan memperbaiki keburukan itu. Nabi Harun dari mereka, Nabi Musa dari mereka juga, Nabi Yakub tadi itu adalah nenek moyangnya, Nabi Yusuf dari mereka juga. 4 banyak nabi di situ, tak dapat memperbaiki bangsa ini karena memang karakternya karakter yang luar biasa buruk.
Karena itu orang berdagang itu yang menipu, para penipu itu juga sama memiliki karakternya seperti karakter orang Yahudi. Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbar an qaulihimul its wa aklihimus suhta la labi'sa ma kanu ya'malun. Kalaulah tidak dilarang mereka oleh para agamawan mereka, maka orang-orang Yahudi itu akan tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang memperkenalkan pertama kali riba itu juga Yahudi. Semuanya ada pada mereka. Jadi memang sejarah kehidupan bangsa Yahudi itu banyak sekali yang buruk-buruk dan banyak yang jelek-jelek. Dalam ekonomi mereka juga berkembang, tapi dalam bentuk yang buruk juga. Tidak ada yang bagus-bagus. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyampaikan kita kepada sifat seperti itu. Yang ketiga, harta yang haram itu sumber kegelisahan. Gelisah jiwa, gelisah hati, tak tenang. Karena kalau sudah haram, maka yang menjadi tantangan bukan hanya manusia, tetapi juga Allah akan pergi dan meninggalkan kita disebabkan harta yang haram itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya yang nilai yang disampaikan di dalam hadis yang singkat tadi. Jadi pribadi muslim itu adalah orang yang tidak menipu di dalam hidupnya. Itu inti dari pembicaraan tadi. Jangan menipu kalau engkau merasa dirimu muslim, apapun bentuknya. Maka jujur-jujur sajalah. Bapak-bapak yang punya istri 2, jangan pernah menipu. Tapi kata Peramli, kalau tak menipu tak bisa berat. Apa katanya? Senangnya dalam hati kalau beristri 2, seperti dunia ani yang punya. Mesti pandai pembohong, mesti pandai pemberang. Itu mesti pandai temberang pula. Tapi jangan sampai pecah tembelang. Tapi kan itu laku. Lebih baik jujur-jujur saja. Saya punya istri 1 lagi. Ya ibu kan juga suka orang yang jujur. Maka kalau dia jujur, enggak apa-apa, Pak. Lanjut. Tapi gigi agak rapat sedikit. Setelah itu baru pecahkan piring di dapur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah jadikan kita pribadi mukmin muslim yang sesungguhnya dalam satu sikap ini, yaitu orang yang tidak akan pernah menipu di dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup pengajian kita dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Jadikan kami orang yang jujur ya Allah. Jauhkan kami dari sifat tipu daya, baik dari diri kami, dari orang lain terhadap kami. Dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu takut dalam melaksanakan aturan-aturan Engkau sehingga kami selamat dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.